kami dapat membebaskan bangsa Indonesia dari kekuasaan Belanda, dan juga kami Jepang berjanji akan memajukan rakyat Indonesia, memerdekakan Indonesia. Kami berterima kasih atas bantuannya dan kami akan menyambut baik kedatangannya. Bung, kami menyadari bahwa Jepang mengaku sebagai saudara tua itu bohong. Kenapa? Pertama, bendera Indonesia tidak boleh dikibarkan. Kedua, lagu Indonesia diganti dengan lagu Kimigayo. Dan juga Jepang mulai kebiasaan kata banjai diganti dengan kata bakero.
Pada tanggal 29 Mei 1945 ini akan diresmikan BPPKI dan sekaligus pembukaan sidang untuk merumuskan dasar negara. Sidang saya buka. 5 dasar negara yang saya akan ajukan saat ini, diantaranya pri kemanusiaan, pri kebangsaan, pri ketuhanan, pri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Baik, sidang hari ini dicukupkan sekian. Bagaimana usulan kalian tentang proklamasi yang kita bahas? Untuk mempersingkat waktu, saya sudah membeli konsep teks proklamasi. Oh, kalau begitu, bersediakah Anda membacakannya? Baiklah, dengan senang hati. Bagaimana menurut kalian? Bagaimana jika kalimat pertama dalam teks diambil dalam rumusan BPPKI? Ya, baiklah. Lalu rumusan apa yang akan diambil? Bagian yang merupakan pernyataan bangsa Indonesia untuk menentukan nasibnya sendiri. Baiklah, ide yang bagus. Ada usulan lain? Bagaimana jika kalimat kedua diubah menjadi pengambilan penguasaan? Ya, itu lebih baik dan saya setuju. Lalu atas nama siapa proklamasi ini? Karena ini semua berkat jasa-jasa Indonesia berarti atas nama bangsa Indonesia. Ide yang bagus, Bu. Bagaimana menurut kalian? Ya, kami setuju. Lalu siapa yang akan menandatangani teks proklamasi ini? Bagaimana jika dibuat seperti Declaration of Independence Amerika? Bagaimana maksudnya? Maksudnya teks ini ditandatangani oleh semua yang hadir pada malam ini. Saya tidak setuju jika teks tersebut ditandatangani oleh PPKI. Kenapa Anda tidak setuju? Menurut saya, PPKI dibentuk oleh Jepang dan anggotanya diangkat oleh Jepang. Padahal kemerdekaan ini adalah usaha bangsa kita sendiri. Ya, saya setuju dengan pendapat Anda. Lalu siapa yang akan menandatangani teks tersebut? Ya, saya setuju dengan pendapat Soekarno. Baiklah, saya bersedia. Lalu bagaimana dengan Bung Hatta? Ya, dengan senang hati. Baiklah, jika Bung Hatta setuju, jadi yang akan menandatangani teks proklamasi ini saya dengan Bung Hatta. Ini Bung, sepertinya ejaan yang digunakan dalam kata tempo kurang tepat. Mungkin juga dikatakan Jakarta 17 bulan 8 tahun 45. Ini bisa diganti menjadi 17 hari 17 bulan 8 tahun 45. Pada 14 Agustus 1945, pasukan Jepang menyerah tanpa syarat kepada pihak sekutu. Berita ini diketahui oleh kalangan pemuda bangsa Indonesia di Bandung pada 15 Agustus 1945 melalui berita siaran radio BBC London. Pada 15 Agustus 1945, Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta baru kembali ke tanah air memenuhi panggilan Panglima Jepang untuk Asia Tenggara, yaitu Marsekal Terauchi di Saigon, Vietnam. Dari sinilah terjadi pro dan kontra tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia. Golongan muda ingin cepat-cepat dilaksanakannya proklamasi kemerdekaan Indonesia karena hal ini merupakan hak dan masalah rakyat Indonesia sendiri tanpa bergantung pada negara atau bangsa yang lain. Sedangkan golongan tua menginginkan bahwa kemerdekaan Indonesia harus dilakukan secara terorganisir. Misalnya, dengan pernyataan dari bangsa-bangsa lain, dengan melampirkan tanda tangan, dan lain sebagainya. Perbedaan pendapat ini membuat para golongan muda
melakukan penculikan yang dilakukan oleh sejumlah pemuda yang dikomandoi oleh Sukarni, Wikana, dan Hairul Saleh dari perkumpulan Menteng 31 untuk membawa Soekarno-Hatta yang termasuk golongan tua pada saat itu menuju ke Rengas Dengklok, tempat yang jauh dari jalan raya utama Jakarta Cirebon pada tanggal 16 Agustus 1945. Hal ini dilakukan agar mereka jauh dari pengaruh pemerintah pendudukan Jepang. Saat itu, di Jakarta terjadi pula perundingan yang sangat sengit antara Ahmad Subarjo yang mewakili golongan tua dengan Wikana yang mewakili golongan muda. Dan akhirnya tercapai kesepakatan bahwa kemerdekaan Indonesia, proklamasi kemerdekaan Indonesia harus dilaksanakan di Jakarta. Akhirnya, Soekarno dan Hatta dijemput di Rengas Dengklok untuk menuju rumah Laksamada Tadasi Maeda yang berada di daerah Menteng. Naskah proklamasi akhirnya dirumuskan oleh Insinyur Soekarno, Dr. Andes Muhammad Hatta, dan Ahmad Subarjo. Banyak pertimbangan sebelum tercapainya kata sepakat mengenai kepastian isi dan redaksional dari naskah teks proklamasi. Setelah disepakati, selanjutnya Sayuti Melik yang mengetik sesuai dengan naskah yang telah mengalami berbagai perubahan yang akhirnya disepakati tersebut. Penyusunan teks berlangsung hingga dini hari pada tanggal 17 Agustus 1945. Saudara-saudara sekalian, sebagaimana biasa, maka pada tiap-tiap hari 17 Agustus saya berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian. Ini kali di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Sedang dahulu selalu di muka Istana Merdeka. Tetapi sekarang ini, seperti sekarang ini, pada hari ini, di stadion utama ini, saya berbicara langsung kepada rakyat seluruh Indonesia. Bahkan juga langsung kepada seluruh dunia, dari timur sampai ke barat, dari utara sampai ke selatan. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris, tidak sebagai presiden perdana menteri, tidak sebagai presiden panglima tertinggi. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Saya berbicara di sini sebagai presiden pemimpin besar revolusi Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, 4 perkataan ini bukanlah sekadar satu rangkaian kata ilmu bumi. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar menggambarkan satu geografi begrip. Dari Sabang sampai Merauke bukanlah sekadar satu geographical entity. Ia adalah merupakan satu kesatuan kebangsaan. Ia adalah satu national entity. Ia adalah pula satu kesatuan kenegaraan. Satu state entity yang bulat kuat. Ia adalah satu kesatuan tekad, kesatuan ideologi, satu ideological entity yang amat dinamis. Ia adalah satu kesatuan cita-cita sosial yang hidup laksana api unggun. Satu entity of social consciousness like a burning fire. All the social conscious of men praise for our victory. Karena itu, hei seluruh bangsa Indonesia, tetap tegakkanlah kepalamu. Jangan mundur, jangan berhenti,
tetap derapkanlah kakimu di muka bumi. Jikalau ada kalanya saudara-saudara merasa bingung, jikalau ada kalanya saudara-saudara hampir berputus asa, jikalau ada kalanya saudara-saudara kurang mengerti jalannya revolusi kita, yang memang kadang-kadang seperti bahtera di lautan badai yang mengamuk ini, kembalilah kepada sumber amanat penderitaan rakyat kita yang kongruen dengan social conscience of man. Kembalilah kepada sumber itu, sebab di sanalah saudara akan menemukan kembali realnya revolusi. Tetapi alhamdulillah, Tuhan menolong. Lalu kita bangkit. Lalu kita menggeletekkan kita punya stop kepada segala penyelewengan mental itu. Lalu kita suruh buang jauh-jauh segala alam pikiran liberalis. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta.